Mahalnya harga cabai rawit di pasar maupun supermarket tak pernah dirasakan petani cabai di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sudah 2 bulan lebih harga cabai rawit merah terus melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Namun mahalnya harga cabai ini sepertinya hanya milik tengkulak dan pedagang. Petani menjual hasil panennya hanya Rp40.000–Rp45.000 per kilogram. Padahal biaya penggarapan cukup besar. Belum lagi jika diserang hama. Harganya ada lumayan, 40–50 di kebun. Yang ada keuntungan mah itu tetap tengkulak dari bandarnya, dibawa ke Tangerang, ke Bandung, Kramat Jati. Petani mah tetap aja harga di bawah. Kenaikan harga cabai di pasaran akan terus terjadi karena musim kemarau yang mengurangi pasokan dari berbagai daerah. Meski demikian, petani cabai rawit tidak merasakan dampak mahalnya cabai di pasaran. Kalian pernah mikir nggak? Sebenarnya petani yang ada di desa itu harusnya mempunyai pendapatan yang lebih baik. Tapi karena ada retail atau tengkulak, mereka menjual dengan harga yang rendah karena harganya ditekan oleh tengkulak. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa petani di desa itu tidak mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Nah, petani kita yang tiap hari berjuang di ladang, panas-panasan nanam padi, cabai atau jagung, sering ketemu tengkulak yang main tekan harga. Hasil panen susah payah cuma dihargai murah, bayarnya pun telat. Bahkan kadang nggak dibayar sama sekali. Koperasi desa yang seharusnya jadi penutup harapan malah sering bikin ribut karena bagi hasil nggak jelas, bikin orang curiga dan males ikutan. Nah, disinilah kita kenalin sesuatu yang bikin perubahan. Nah, apa sih perubahannya? Jelasnya perubahan ini memakai teknologi ya teman-teman, yaitu smart contract yang berjalan di blockchain. Smart contract itu apa sih? Nah, jadi smart contract itu kayak perjanjian yang kita tulis di buku, tapi ini versi digital yang lebih cerdas dan jujur. Dia jalan di jaringan blockchain, teknologi yang bikin semua transparan dan nggak bisa dipalsuin. Misalnya ada petani cabai di desa kita yang jualan ke restoran di kota. Biasanya dia khawatir nih, dibayar nggak? Kapan ya duitnya masuk? Dengan smart contract ini, begitu cabai nyampe di restoran, duit langsung masuk ke rekening petani. Nggak ada tengkulak, nggak telat bayar, semua lancar jaya. Dan dari Ethereum ini adalah Ethereum memiliki kemampuan kontrak cerdas atau biasa disebut smart contract. Jadi apa sih smart contract? Jadi smart contract pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 oleh Nick Szabo. Jadi smart contract ini artinya adalah program komputer yang bertujuan untuk menjalankan kontrak secara otomatis. Smart contract berjalan di jaringan blockchain sehingga mereka disimpan di database umum dan tidak bisa diubah. Transaksi yang terjadi dalam smart contract bersifat otomatis tanpa pihak ketiga seperti bank, pemerintah, pengacara, agen properti, dan lain-lain. Jadi salah satu contoh yang paling simpel dari smart contract itu adalah vending machine atau seperti mesin minuman, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli minuman di vending machine, kita paling tinggal masukin uang kertas Rp5.000, lalu kita pilih minuman yang kita mau, dan secara otomatis mesinnya akan mengeluarkan minuman yang kita pilih jika kita telah melakukan pembayaran. Ini berbeda jika kita beli minuman di toko atau di warung, di mana saat kita membeli terdapat penjual toko yang memeriksa pembayaran kita dan memberikan minumannya kepada kamu. Jadi ingat, ada pihak ketiga yang kalau pakai vending machine nggak ada pihak ketiga sama sekali, cuma kamu bayar langsung dapat minuman gitu istilahnya. Smart contract dalam vending machine inilah yang membuat tidak perlunya pihak ketiga dalam melakukan transaksi. Nah, asik banget kan ya? Nah, di masa depan penggunaan pembayaran melalui Ethereum ini juga akan semakin banyak dan penggunaannya akan bermacam-macam, teman-teman. Seperti misalnya, dalam proses pembelian rumah kan biasanya kita ada penjual dan pembeli rumah. Tapi keduanya biasanya sama-sama ragu karena penjual rumah ragu-ragu melepaskan sertifikat rumah sebelum uangnya dapat. Pembeli pun juga ragu-ragu membayarkan uangnya kalau belum dapat sertifikat rumahnya, gitu kan. Maka dari itu biasanya proses ini dibantu oleh pihak ketiga seperti kata bank, agen properti, atau bahkan seperti kasus-kasus pembelian besar dibantu oleh pengacara. Di masa depan dengan adanya smart contract ini, suatu hari nanti saat mau membeli rumah kita tidak perlu menggunakan pihak ketiga karena uang yang dibayarkan dan sertifikat yang akan diberikan ke pembeli akan disimpan di dalam smart contract, dan jika sudah divalidasi pembayaran dan sertifikatnya, maka pembeli akan mendapatkan sertifikat rumah dan penjualnya pun akan mendapatkan pembayarannya. Jadi antara pembeli dan penjual sama-sama happy. Tapi teman-teman, smart contract ini nggak cuma buat jualan sih. Ini bisa ubah cara kita kelola potensi desa dari hulu ke hilir. Ambil contoh koperasi desa. Kita tahu bagi hasil dari penjualan panen atau ternak sering bikin orang berantem karena nggak jelas hitungannya. Ada yang ngerasa dikit, ada yang curiga duitnya kemana. Nah, smart contract bikin semua otomatis. Hasil jual masuk, sistem bagi keuntungan sesuai porsi. Duit langsung dikirim ke rekening masing-masing.
Nah, semua bisa lihat datanya di aplikasi. Jadi nggak ada lagi drama curiga-curiga. Atau bayangin, peternak sapi susu kita kerja sama kafe di kota buat pasok susu segar. Smart contract itu ngatur biar tiap minggu pembayaran masuk otomatis tanpa perlu nagih-nagih. Ini soal bikin kerjaan lebih ringan sih, biar kita bisa mikirin langkah besar berikutnya. Nah, masalah apa sih yang bisa diselesaikan oleh smart contract ini? Mari kita lihat masalah desa tadi satu persatu dan gimana smart contract itu bantu nyelesain masalahnya. Yang pertama tadi kan ada petani kena tengkulak. Petani cabai di desa kita panen 500 kilo nih teman-teman misalkan. Tapi tengkulak ini cuma bayar 5.000 per kilo, padahal di kota harganya 15.000. Ini bikin petani merana. Smart contract bikin petani bisa langsung ke restoran atau pasar online, harga lebih adil dan duit masuk cepat. Nah, yang kedua dalam lingkup koperasi. Misalkan nih, koperasi jual gabah petani, tapi anggota nggak tahu nih, duitnya ini dibagi gimana. Smart contract bikin semua terbuka, data penjualan, bagi hasil, semua bisa dicek di HP, bikin anggota percaya lagi sama koperasi. Smart contract ini ibarat kayak jembatan deh yang bikin potensi desa itu lebih lancar. Mungkin ada yang mikir nih, wah ini teknologi modern, apa bisa dilakuin di desa? Apa bisa masyarakat desa itu ngikutin? Pasti bisa teman-teman. Smart contract itu nggak serumit yang kita bayangin. Sekarang ada platform kayak Algorand atau Binance Smart Chain yang dibikin gampang, bahkan buat yang nggak jago IT sekalipun. Anak-anak muda di Indonesia yang tiap hari main HP buat bikin konten atau cek medsos bisa jadi penutup cerita ini.